Sebanyak 40-50% tenaga kerja sektor formal di Indonesia berstatus outsourcing. Total pekerja sektor formal Indonesia tercatat 30 juta, sementara non-formal mencapai 70 juta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Nova Diaja dan akan bertindak sebagai moderator pada presentasi kelompok portofolio 4 pada hari ini. Nah, seperti yang tertampil pada layar, mata kuliah yang akan kami presentasikan dari kelompok portofolio 4 yakni hukum ketenagakerjaan, di mana mata kuliah ini diampu langsung oleh Bapak Dr. Mustari MHO. Nah, sebelum lanjut untuk membahas terkait dengan apa sih yang akan dibahas oleh kelompok portofolio 4 pada presentasi kali ini, mungkin akan lebih baik jika kita perkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok portofolio 4. Nah, di sini untuk anggota kelompok dari kelompok portofolio 4 itu terdiri dari yang pertama ada Riniantika dengan NIM 210601501009. Saya sendiri Nurfani Raja dengan NIM 210601500022, dan yang ketiga ada Muhammad Salman dengan NIM 210601501018, dan yang selanjutnya ada Husnatun Zakia dengan NIM 210601500020. Yang selanjutnya ada Andi Putri dengan NIM 210601501012. Selanjutnya ada Trias Fadilan dengan NIM 210601501015, dan yang terakhir ada Saudari Rahmia dengan NIM 210601500014. Nah, setelah perkenalan teman-teman, selanjutnya kita akan langsung memasuki pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok portofolio 4, di mana kelompok portofolio 4 mendapatkan tugas pada kesempatan kali ini untuk mengidentifikasi pihak-pihak, baik itu dari pihak masyarakat ataupun pihak pemerintah yang kiranya akan mendukung atau menolak kebijakan yang telah diusulkan oleh kelompok portofolio sebelumnya. Tapi sebelum kita beralih kepada pihak-pihak tersebut, mungkin akan lebih baik jika kita sedikit merefleksi kebijakan apa sih yang kemudian diusulkan oleh kelompok sebelumnya. Jadi kebijakannya adalah information about outsourcing. Nah, untuk penjelasan ini akan langsung dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Salman. Kepada saudara Muhammad Salman, saya baik, makasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih kebijakan WHO. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam kebijakannya. Nah, kelihatan jelas bahwa kebijakan WHO adalah kebijakan dari information about outsourcing. Nah, WHO ini merupakan resmi dari Kementerian Tenaga Kerja yang memberikan informasi kepada perusahaan outsourcing, perusahaan pemberi pekerjaan dan pekerjaan, serta menjadi tempat pada tindak kesempatan outsourcing. Nah, yang adanya kebijakan ini, perusahaan ataupun pemilik outsourcing itu bisa melakukan kerjasama atau mendapatkan keuntungan masing-masing, di mana perusahaan bisa menyewa outsourcing yang baik dan benar karena telah tersedia di website resmi dari Kementerian Tenaga Kerja atau WHO. Nah, begitu juga dalam perusahaan outsourcing, dia dapat melihat bahwa perusahaan mana yang ingin bekerjasama dengannya atau menyewa jasa mereka. Mereka bisa melihat informasi tersebut di website tersebut. Begitu pun juga untuk para pekerja ataupun buruh yang ingin mendaftar di perusahaan outsourcing. Mereka bisa melihat apakah perusahaan outsourcing ini cocok untuk mereka atau perusahaan outsourcing ini sangat bagus untuk mereka. Nah, untuk itulah kebijakan ini terjadi untuk menguntungkan semua keragaman, untuk menguntungkan baik dari perusahaan outsourcing ataupun bagi para pekerja. Nah, itulah penjelasan singkat dari teman saya tentang apa sih itu kebijakan dari information about outsourcing. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk saudara Muhammad Salman yang telah menjelaskan terkait dengan definisi atau apa sih kebijakan yang telah diusulkan oleh kelompok sebelumnya. Nah, setelah kita telah mengetahui dan merefleksi sebenarnya apa sih kebijakan ini, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan bagaimana sih cara mengajak masyarakat, baik itu berkelompok ataupun perseorangan, agar supaya mereka bisa untuk ikut mendukung pelaksanaan dari kebijakan ini. Nah, untuk penjelasan terkait dengan hal itu akan dijelaskan oleh
Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengajak masyarakat baik perseorangan maupun berkelompok dalam mendukung kebijakan di awal ini. Langsung saja. Cara mengajak masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau melakukan pemahaman tentang bagaimana kebijakan ini, tentang bagaimana outsourcing. Selain itu juga kita dapat menyampaikan kelebihan-kelebihan terkait outsourcing ini dalam perusahaan. Selain itu juga kita juga bisa melakukan langkah dalam menyebarkan kelebihan outsourcing di media sosial. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baik, terima kasih kepada saudari yang ikut yang telah menjelaskan terkait dengan bagaimana cara mengajak masyarakat untuk ikut mendukung kebijakan ini. Jadi tadi telah dijelaskan oleh rekan saya bahwa salah satu caranya adalah dengan sosialisasi, baik itu melalui seminar ataupun kampanye medsos dengan menyampaikan kelebihan-kelebihan dari kebijakan outsourcing itu sendiri. Nah, untuk penjelasan selanjutnya ya, ini rekan saya akan menjelaskan terkait dengan kelompok masyarakat yang kelompok portofolio 4 sinyalir akan mendukung ataupun menentang kebijakan ini. Nah, untuk kelompok masyarakat yang akan mendukung kebijakan ini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Isnatun Zakia. Kepada saudari saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan pihak masyarakat yang mendukung kebijakan information about outsourcing. Nah, adapun yang mendukung kebijakan ini pertama pekerja atau buruh. Kenapa pekerja atau buruh mendukung kebijakan ini? Karena dapat dengan mudah mencari informasi terkait dengan perusahaan sesuai dengan diri si pelamar pekerja. Yang kedua yaitu bagi perusahaan outsourcing. Mengapa bagi perusahaan outsourcing mendukung kebijakan ini? Karena untuk mempromosikan perusahaan-perusahaannya baik dari sejarah, bidang yang digelutinya, peraturan pemerintah, pembukaan lowongan atau rekrutmen, mengajak kerjasama kepada perusahaan memberi pekerjaan sesuai dengan pekerjaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Isnatun Zakia yang telah menjelaskan terkait dengan kelompok masyarakat yang kelompok portofolio 4 anggap akan mendukung kebijakan ini. Jadi tadi ada dua ya teman-teman, yakni pekerja atau buruh dan juga perusahaan outsourcing itu sendiri. Nah, jika tadi rekan kita Isnatun telah menjelaskan dengan terkait kelompok masyarakat yang mendukung, selanjutnya rekan saya saudara Priya Bilar akan menjelaskan kelompok masyarakat yang kelompok portofolio 4 sinyalir akan menentang adanya kebijakan ini. Nah, kepada saudara Priya Bilar saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masyarakat, kelompok masyarakat yang menentang kebijakan information about outsourcing tersebut. Di mana setidaknya kelompok kami itu telah mengidentifikasi bahwasanya pihak yang kami rasa menentang kebijakan tersebut adalah masyarakat gaptek atau gagap teknologi. Kenapa demikian? Karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya kebijakan yang dipilih oleh kelompok 2 tersebut atau kebijakan information about outsourcing ini sangat bergantung pada teknologi, di mana kebijakan tersebut adalah kebijakan yang memanfaatkan website untuk sebagai media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu tentunya kelompok masyarakat yang kami nilai akan menentang kebijakan tersebut adalah masyarakat yang gagap menggunakan teknologi. Adapun cara yang kami tawarkan untuk mengajak masyarakat yang gagap teknologi tersebut untuk mendukung kebijakan tersebut adalah dengan cara tentunya membuat video tutorial yang dapat diakses oleh masyarakat tersebut, di mana video tutorial ini dapat memudahkan teman-teman masyarakat yang gagap akan teknologi tersebut dapat mengetahui bagaimana cara mengakses website ataupun kebijakan tersebut. Yang kedua, diperlukan relawan yang akan turun secara langsung mengajarkan dan mensosialisasikan ataupun memberitahu ke masyarakat bagaimana cara mengakses informasi tentang kebijakan tersebut ataupun bagaimana cara mengakses website tersebut. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada saudara Priya. Jadi tadi rekan kita saudara Priya telah menjelaskan terkait dengan kelompok masyarakat yang akan menentang kebijakan ini. Nah, tadi telah dijelaskan terkait dengan kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan pihak pemerintah
yang kelompok protokol 4 sinyalir akan mendukung ataupun menentang kebijakan ini. Nah, untuk pihak pemerintah yang mendukung kebijakan ini akan dibawakan atau dijelaskan oleh rekan saya Ramia. Kepada saudara Ramia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Jadi rekan saya tadi telah menjelaskan siapa saja sih pihak masyarakat yang mendukung dan menentang kebijakan Information About Outsourcing atau IAO ini. Selanjutnya saya akan membawakan siapa saja sih pihak pemerintah yang mendukung kebijakan IAO. Yang pertama ada Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Mengapa Kemenaker mendukung kebijakan Information About Outsourcing? Dikarenakan Kemenaker ini merupakan sebuah kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Jadi nantinya kebijakan IAO ini akan menjadi sebuah website resmi dari Kemenaker di mana akan memberikan informasi kepada pekerja maupun perusahaan terkait dengan outsourcing. Selain itu, Kemenaker juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwasanya perusahaan itu mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam outsourcing serta menjamin hak-hak pekerja. Sehingga dengan adanya website IAO ini, semisal ada pekerja yang merasa hak-haknya dirugikan, maka bisa melapor melalui website IAO. Ini juga bisa membantu Kemenaker dalam mendeteksi perusahaan-perusahaan yang melanggar hak-hak pekerja. Kemudian yang kedua ada pihak Ombudsman RI. Jadi Ombudsman ini merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk menerima dan menindaklanjuti maladministrasi dalam pelayanan publik, termasuk dalam hal outsourcing. Sehingga jika ada warga yang merasa dirugikan dengan adanya praktik outsourcing ataupun ada perusahaan yang melanggar hak pekerja dan tidak mematuhi peraturan yang ada dalam outsourcing, maka bisa melapor melalui Ombudsman RI. Baik, terima kasih kepada saudari Ramia yang telah menjelaskan terkait dengan pihak pemerintah yang mendukung kebijakan ini, di mana tadi telah dijelaskan bahwa setidaknya ada dua dan juga Ombudsman Republik Indonesia. Nah, jika tadi telah dijelaskan terkait dengan pihak pemerintah yang akan mendukung kebijakan ini, selanjutnya adalah pihak pemerintah yang akan menentang kebijakan ini, di mana untuk penjelasan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, saudari Riantika. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan oleh saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang pihak pemerintah yang akan menentang kebijakan Information About Outsourcing ini. Ya. Nah, pihak pemerintah yang menentang kebijakan tersebut adalah serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh ini menentang kebijakan Information About Outsourcing karena dinilai tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja outsourcing. IAO ini hanya mengatur tentang kewajiban perusahaan outsourcing untuk memberikan informasi kewajiban outsourcing seperti nama perusahaan outsourcing, alamat perusahaan outsourcing, dan jenis pekerjaan yang dilakukan. IAO ini tidak mengatur tentang jaminan sosial, dan hak-hak lainnya bagi pekerja outsourcing. Terus yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR ini pernah menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang outsourcing. Revisi tersebut dinilai tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja outsourcing. Nah, itu tadi materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan dari saudari Riantika terkait dengan pihak masyarakat yang menentang kebijakan ini. Di mana tadi ada dua ya teman-teman, yakni serikat pekerja atau serikat buruh dan juga Dewan Perwakilan Rakyat yang disinyalir oleh kelompok 4 akan menentang kebijakan ini. Nah, dengan penjelasan oleh saudari Riantika, maka berakhir pula presentasi dari kelompok portofolio 4 terkait dengan kebijakan Information About Outsourcing. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4, kelompok protokol 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asrama. Iya, seramanya Bi. Selamat siang, terima kasih sudah hadir di CNBC siang. Indonesia. Ini kita kalau berbicara alih daya atau outsourcing ini jadi seperti polemik terus ya kalau di tanah air ya. Bahkan setiap tahun demo Hari Buruh menuntut dihapuskannya outsourcing. Apakah penolakan terhadap sistem outsourcing seperti ini hanya ada di Indonesia atau di negara lain? Trennya seperti apa? Sebenarnya outsourcing adalah konsep yang kita juga import dari negara maju. Dan kalau di negara maju, itu perusahaan-perusahaan asing multinasional terutama sudah sangat terbiasa dengan outsourcing. Baik yang tadi Ibu sampaikan di presentasi sebelumnya, manpower outsourcing, yaitu labor supply, dan juga BPO, business process outsourcing. Jadi kalau pemerintah kita ingin mendatangin banyak foreign investor, itu outsourcing harus dipeluk, dirangkul. Karena umumnya perusahaan luar negeri yang mau masuk ke Indonesia, yang dicari adalah siapa? Recruitersnya, HR provider, payroll provider, call center, IT provider, dan manpower provider. Jadi kalau mereka tidak bisa temukan di Indonesia, dari segi attractiveness of Indonesia yang menjadi foreign investasi destination berkurang, Bu. Ternyata seperti itu dampaknya benar, ya. Bu. Jadi selama ini apa yang menjadi kekurangan Indonesia menurut Bapak sendiri? Kalau dari segi outsourcing industry, seperti tadi rekan kita dan anggota Abadi juga, SOS mau IPO kita sangat senang, dan itu menunjukkan sebenarnya secara industri sehat dan bertumbuh terus. Nah, Abadi kita juga menjadi anggota dari Abadi seluruh dunia, itu namanya World Employment Conference, dulu terkenal SIAT, itu kita juga semua terdiri dari perusahaan-perusahaan yang reputable. Jadi kita spiritnya adalah ingin ikutin semua regulasi yang berlaku dan etika yang baik dan best practices juga. Jadi yang tadi disampaikan tadi pagi di segmen sebelumnya, memang itu mungkin oknum-oknum yang tidak mengerti regulasi atau tidak peduli, tapi untuk anggota kita dan banyak perusahaan outsourcing terutama yang harusnya go public, ya harusnya sudah ikutin norma regulasi yang berlaku. Oknum-oknum yang tidak peduli regulasi atau bahkan mengabaikannya. Apakah kalau kita berbicara mengenai oknum-oknum tersebut sudah berkurang, progresnya seperti apa Pak Greg? Kita ingat 3 tahun yang lalu kita pernah talk show waktu itu, kita bicarakan betapa bisnis outsourcing ini dibenci tapi disukai oleh korporasi. Sekarang seperti apa kondisinya? Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Suryabrata. Saya Alin Wiratmaja, CNBC Indonesia, Beyond Business. Massa buruh menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Massa buruh yang berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat berasal dari sejumlah serikat buruh. Massa bergerak menuju Istana Presiden. Buruh meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini terjadi di tengah berlangsungnya revisi peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Sikap kita menolak dengan keras Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kami menantikan pada September nanti, kami mendapat informasi akan ada putusan, kami akan kerahkan puluhan ribu massa buruh dari KSPSI, pimpinan dan Digani menuju Jakarta untuk menentang adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang ada di Indonesia. Ya, tentu kami dengan sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi berpihak pada keadilan, berpihak pada rakyat Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja sangat menzolimi rakyat Indonesia, menzolimi buruh Indonesia. Karena itu saya minta MK untuk memutuskan hal yang terbaik dan berpihak pada rakyat Indonesia.